Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi di video gue kali ini gue mau nge-review handphone ini dia, Poco M3 yang gue pakai selama kurang lebih 1 bulan. Poco M3 ini itu tersedia dua varian ya, ada yang RAM 4/64GB itu dibanderol dengan harga Rp1.899.000, itu untuk harga di store-nya. Untuk yang RAM 6/128GB itu harganya Rp2,299 juta. Untuk harga dari flash sale-nya sendiri itu lebih murah 100.000 dari harga tokonya. Jadi gue saranin kalian itu beli harga dari flash sale Poco M3 ini karena lebih murah. Dan yang mau gue bahas ini adalah varian yang 6/128GB, karena buat sekarang varian HP ini jadi yang paling laku dibanding yang 4/64GB. Menurut gue Poco M3 ini tuh worth it banget untuk di harga 1-2 jutaan. Untuk HP-nya sendiri itu pakai chipset Snapdragon 662, RAM-nya itu 6/128GB. Untuk resolusi layarnya itu Full HD+, baterainya 6000 mAh. Resolusi kamera utamanya itu 48 megapiksel. Untuk speaker sendiri dia udah memakai speaker yang stereo. Dengan spesifikasi segini harusnya HP ini tuh harganya di atas 3-4 jutaan. Wajar sih kalau Poco M3 ini itu dinamain dengan entry level killer. Warna yang tersedia dari Poco M3 ini itu ada warna black, terus ada warna biru, dan ada yang warna kuning. Dan yang gue pegang ini adalah yang warna biru. Dan yang biru ini gue beli yang varian 6/128GB. Gue suka sih sama warnanya. Terus gue juga suka sama aksen dari warna hitam yang ada di dekat kameranya. Jujur, gue tuh kurang suka sama tulisan Poco gitu. Kayak di model Poco X3 NFC yang ada tulisan Poco gede banget di bagian bawah HP-nya. Tapi kali ini gue bikin pengecualian. Gue malah jadi suka sama tulisan Poco-nya ini. Karena untuk penempatannya sendiri itu udah cukup pas. Jadi kesannya itu tetap kelihatan keren dan premium. Sama bagian birunya ini kayak ada feel ala-ala bahan kulit gitu. Tapi ya nggak beneran kulit juga sih, cuman kelihatannya aja. Buat di bagian kanan ada tombol on off yang udah nyatu sama fingerprint sensor. Buat kecepatan buka fingerprintnya juga udah termasuk responsif. Terus ada tombol volume, di bagian atas ada ear blaster. Dan yang menurut gue menarik, Poco M3 ini itu udah pakai speaker stereo. Sejauh mata memandang baru kali ini gue lihat HP entry level killer pakai speaker yang udah stereo. Buat yang penasaran sama suara speakernya, nih gue kasih contoh suaranya. Oke, lanjut di bagian kiri ada slot SIM card yang udah bisa diisi sama 2 slot SIM card dan 1 slot buat ditambahin micro SD up to 512GB. Nilai tambah yang cukup bagus sih dikasih sama Poco ini. Selain internal memori yang udah cukup gede, kita juga masih bisa upgrade eksternal memorinya. Lanjut di bagian bawah itu ada speaker, terus ada lubang Type-C dan lubang jack audio 3,5 mm. Oke, ini dia buat layar depannya. Ukuran layar itu pakai 6,53 inch. Layarnya ini pakai IPS, tapi yang menarik HP ini itu udah Full HD+. Biasanya kan HP entry level itu pakai layar paling di HD aja. Dan buat kamera depannya sendiri pakai modelan kamera dot drop. Agak mainstream sih buat di 2021, tapi masih bisa gue toleransi. Resolusinya itu 2340x1080 dengan rasio layar 19,5:9. Buat layarnya sih emang masih enak banget buat dilihat. Warnanya itu cenderung lebih cool. Buat nonton film masih enak, ditambah speakernya yang udah stereo. Jadi makin mantep buat nontonnya. Bezel kanan kirinya juga tipis, cuma di bagian dagunya aja yang masih tebel, tapi masih oke. Dan layarnya juga udah dilengkapi sama screen protector. Masuk ke bagian spesifikasi jeroannya, pakai prosesor Snapdragon 662.
Buat skor Antutu gue dapet di angka 180 ribuan. Buat skor Geekbench 5 gue dapet di angka single core itu 314 dan buat multicore 1266. Buat settingan Mobile Legend gue dapet di settingan high. Untuk mode HDR-nya juga udah kebuka. Secara gameplay sih nggak ada masalah sama HP ini, masih lancar-lancar aja. Cuma ya harus dibarengin juga sama kekuatan sinyal yang cukup bagus. Rasa panasnya itu ada di bagian frame di samping kameranya. Kalau buat bodinya yang lain sih nggak terlalu panas, mungkin karena bahannya beda kali ya. Saran gue sih better kalau lagi game pakein case aja. Buat PUBG Mobile gue dapet di settingan smooth high dan balance di medium. Agak kentang sih buat settingan di PUBG Mobile. Buat gameplaynya sih ya masih oke lah, tapi masih kurang berasa greget aja. Buat settingan giroskopnya juga udah tersedia. Cuman buat giroskopnya masih kurang responsif kalau menurut gue ya. Dan ini dia nih, buat di game Genshin Impact, buat settingan defaultnya itu dapetnya di low. Gue coba main di settingan default aja, masih berasa agak sedikit lag-lag. Mungkin karena HP ini tuh kurang begitu cocok buat di Genshin Impact. Menurut gua HP ini itu udah termasuk awet banget, ditambah sama bodinya yang nggak terlalu besar buat ukuran baterai yang cukup besar. Buat pemakaian harian, HP ini bisa banget gua andelin selama 1 harian dengan pemakaian yang wajar ya. Buat kepala chargernya, HP ini itu 22,5 watt dan buat input dari HP-nya maksimal cuman mentok di 18 watt. Dan ini dia buat kameranya, pakai kamera utama 48 megapiksel f1.8, 2 megapiksel kamera makro f2.4 dan 2 megapiksel kamera depth sensor atau bokeh di f2.4. Buat kamera depannya itu 8 megapiksel f2.0. Buat hasil kameranya gua ngerasa kameranya itu lebih berasa vivid. Buat di sudut-sudut fotonya juga hasilnya masih oke. Untuk hasil bokehnya sendiri masih cukup rapih buat HP di harga 2 jutaan ini. Buat makronya menurut gua masih kurang oke. Masih gimmick sih kalau menurut gua ya hasilnya.
Overall gue lebih suka hasil kamera utamanya. Oke, di bagian menu kameranya itu ada mode pro, ada video, foto, potret, dan lainnya. Di dalam lainnya ada night mode 48 megapiksel, video singkat, panorama, dokumen, slow-mo, time-lapse, dan mode settingan buat di mode lainnya. Untuk video kamera belakangnya cuman mentok di 1080p 30 fps. Berikut hasilnya. Ya kurang ya, biasa aja sih, goyang banget. Warna pohonnya juga kelihatan lebih hidup. Ini kalau dikasih tangan baru terang, hidup gue gelap lagi. Oke. Dan ini buat pengetesan di 720p 30 fps. 30 fps hasilnya ya sama aja sih, kan kualitasnya lebih bagus di 1080p 30 fps, sama goyang. Dan buat kamera depannya bisa dapat di settingan 1080p 30 fps. Berikut hasilnya. Sama aja sih, kurang bagus juga hasilnya sih kayak gini ya. Gelap banget tuh, kalau di handphone sih kelihatan gelap banget. Oke. Jadi ini kesimpulan gua buat Poco M3 ini. Menurut gua buat di harga 2 jutaan yang ditawarkan HP ini tuh udah cukup oke. Kayak RAM 6/128GB, masih bisa di-upgrade pakai memori eksternal juga. Terus baterainya 6000 mAh yang udah pasti bisa dipakai seharian. Jadi nggak perlu bawa-bawa powerbank lagi. Buat ngegame juga udah cukup nyaman. Poco M3 ini tuh udah termasuk hebat juga. Karena di harga minimal 1 jutaan itu masih bisa support game sekelas Genshin Impact. Tapi yang paling gua kagum dari HP ini itu desainnya. Menurut gua desainnya itu keren banget. Berasa fresh banget gitu di 2021. Tapi ada beberapa kekurangan juga sih yang gua alamin. Kayak misalnya hasil videonya yang kurang banget menurut gua. Hasilnya itu goyang banget, parah. Tapi buat hasil fotonya masih oke banget buat di harga 2 jutaan. Ya, namanya juga produk, ada kekurangan dan ada kelebihan. Tinggal sesuaikan ke kebutuhan kalian aja. Tapi secara overall, HP ini paling worth it di kelas 2 jutaan. Saran gue buat kalian yang pengen beli yang varian 6/128GB. Karena yang versi itu sangat amat bagus buat dipakai sampai 1 tahun ke depan. Atau mungkin bisa lebih. Oke, mungkin sekian aja video gua kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube gua. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Buat yang udah cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.